Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin abul qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang kita masuk ke al-ijaz bab yang ketiga, yaitu tanda kalimat isim, fi'il dan huruf. Ini pernah kita bahas, tapi ini ada tambahan dikit-dikit lah gitu. Pertama itu tanda kalimat isim, alamat. Kita itu dalil ismi. Masa tidak? Dalil ismi. Tanda kalimat isim. Tanda kalimat isim kalau yang kalian pelajari di salib itu ada berapa? Beral, bertanwin, kemasukan huruf jer, 3 ya. Kalau di sini ada berapa? Ada 5. Yang mana yang 5 ini? Kita itu mudah hafalnya itu pakai nazam alfiyah. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun fasal. Ini nazam ya. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun fasal. Lanjutannya apa? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Itu alfiahnya. Itu masih bait awal bang. Gak usah tepuk tangan, saya gak hafal alfiah. Saya hafal alfiah itu cuma 300. Bayangkan teman-teman saya itu yang 1000 tuh. Kalau di NK itu, kalau SMA itu persyaratan dapat ijazah itu harus hafal alfiah hatam. Sekalipun sudah lulus ya, nggak dikasih ijazahnya kalau belum setoran hafalan alfiah pada SD. Nah, jadi ini yang pertama itu. Jadi ini bait alfiyah ini menjelaskan tentang dalil ismi, tanda isim. Tanda isim di sini pertama bil jarri. Jer dia. Bil jarri. Yang kedua apa? Contohnya yang jer apa? Ya seperti min masjidin, min madrasatin. Ini maksudnya yang jernya yang ini. Beda kalau yang kalian pelajari salib kemarin, ini yang jadi tandanya kan ya. Kemasukan huruf jer. Ini yang jadi tanda. Tapi kalau di sini bukan, yang jadi tanda itu yang ini. Ini yang disebut dengan bil jari, dengan jer. Wa tanwini, yang kedua tanwin. Contohnya kayak gini, tanwin. Tanwin, Zaidun misalkan. Kemudian wan nida. Nida itu apa? Apa artinya nida? Nida itu artinya munada. Nida itu artinya panggilan ya. Nida ini artinya panggilan. Nida ini artinya panggilan. Ini nida. Nida itu artinya panggilan. Kemudian yang dipanggil, sesuatu yang dipanggil atau orang yang dipanggil itu disebut dengan istilah munada. Ini. Setiap ada nida, panggilan itu pasti ada munada. Panggilan itu kita manggil seorang itu biasanya gimana? Oi gitu. Oi. Nah, oi itu yang ini ya. Oi. Ini kalau bahasa Arabnya itu apa? Ya. Ya Muhammad, Muhammad gitu. Ya Rifat, Nah, ya ini yang disebut dengan nida. Nah, setiap ada nida itu pasti ada munada, orang yang dipanggil. Contohnya siapa? Ya Rifat misalkan. Ya Rifat. Nah, Rifat ini yang disebut dengan munada. Nah, munada ini termasuk salah satu tanda isim. Jadi munada itu pasti isim. Paham? Sesuatu atau orang yang dipanggil itu pasti nama dia, pasti isim. Nah, jadi nida ini yang dimaksud adalah
munada ini, orang yang dipanggil ini. Setiap ada munada pasti ada ya nidanya itu. Ada panggilannya itu. Kalau ada setelahnya ya bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya Muhammad, ya Adam, ya Musa misalkan. Kalau ada dalam Al-Qur'an itu setelahnya ya itu namanya munada. Ya-nya itu namanya dengan ya nida namanya. Ya panggilan. Ya oi namanya itu. Ya oi. Nah, jadi munada itu salah satu tanda isim, munada. Kemudian apa lagi? Beral. Ini yang paling sering terjadi. Seperti apa? Al-masjid. Kenapa kok harus contoh al-masjid? Biar jarang ke masjid, ini ke masjid. Al-masjid. Al. Udah kita jelaskan kemarin ya. Kemudian apa lagi? Wa musnadin lil ismi. Nah, ini yang ada di salib kemarin. Musnadin lil ismi. Ada istilah musnad. Musnad ilaih. Apa itu musnad ilaih? Musnad ilaihi. Apa itu musnad ilaih? Apa katanya di sini? Bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, atau bisa jadi mubtada. Jadi semua kalimat yang bisa jadi isim, yang bisa jadi fi'il, yang bisa jadi mubtada, itu merupakan tanda dari kalimat isim. Contohnya misalkan Zaidun qaimun misalkan, atau koma Zaidun. Koma berdiri Zaidun, siapa? Zaid. Zaidun ini apa pertama tanda isimnya? Tanwin. Yang kedua, apa tanda isimnya? Musnad ilaih. Musnad ilaih ini artinya dia itu bisa jadi fa'il. Contohnya yang naibul fa'il sama. Tapi kalau naibul fa'il itu fi'ilnya bukan yang kayak gini fi'ilnya. Beda. Ini namanya fi'il mabni maklum. Nanti kita akan belajar tentang fi'il, ada yang mabni maklum, ada yang mabni majhul. Kalau mabni maklum itu yang awalannya ma itu kayak doroba. Doroba, memukul. Contohnya yang mabni maklum nanti yang mabni majhul seperti duriba. Duriba bukan artinya memukul lagi, tapi dipukul. Nah, kalau setelah fi'il mabni maklum itu fa'il namanya, seperti doroba Muhammadun. Nah, ini fa'il namanya. Tapi kalau apabila fi'ilnya itu adalah fi'il mabni majhul, setelahnya itu fa'il memang, tapi bukan fa'il namanya, naibul fa'il. Contohnya duriba Muhammadun. Kalau ini memukul siapa Muhammad, kalau ini duriba dipukul siapa Muhammad. Sama-sama rofa dia. Fa'il sama naibul fa'il sama-sama rofa. Bedanya apa? Kalau fa'il itu sebelumnya fi'ilnya itu awalannya itu itu memukul, menolong, membuka. Tapi kalau mabni majhul itu awalannya dipukul. Nah, kalau ada fi'il yang awalannya berarti dia itu nggak butuh fa'il lagi. Yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Naibul fa'il artinya apa? Pengganti fa'il. Sampai sini paham? Contohnya lagi yang musnad ilaih apa? Zaidun qaimun. Zaidun, adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Zaidun ini apa tanda isimnya? Pertama, tanwin. Yang kedua, musnad ilaih. Nah, ini yang disebut dengan musnad ilaih. Fa'il, naibul fa'il atau mubtada. Sampai sini paham? Paham? Nah, jadi semuanya ini jar, tanwin, nida, al sama musnad ilaih ini yang menjadi tanda isim. Kalau menurut versi ijaznya, kalau yang kemarin kita belajar masih dasar itu cuma ada beral, bertanwin, masukkan huruf jar. Nanti kan yang belajar jurumiyah beda lagi katanya. Belajar alfiyah beda lagi katanya. Nah, ini tanda isim. Sekarang kita ke tanda fi'il. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan karena saya suruh baca nanti. Kalian sudah belajar ya cara bacanya ini? Sudah belajar. Sekarang dalilul fi'il. Sekarang itu tanda fi'il. Dalilul fi'il. Tanda fi'il di sini wal fi'lu adapun fi'il yu'rafu ialah
yu'rafu. Ialah diketahui. Nah, ini yang awalan di, berarti ini yang majhul. Berarti dia itu butuhnya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Tandanya naibul fa'il itu bukan fa tapi nun fa. Yu'rafu adapun fi'il yu'rafu ialah diketahui apa? Fi'il diketahui biqad dengan qad. Wasini dan sin. Wasaufa dan saufa. Wata'id ta'nisil sakinati. Wal fi'lu adapun fi'il yu'rafu ialah khabar dari mubtada al-fi'lu. Ialah dapat diketahui apa? Ini kan fi'il, setiap fi'il pasti butuh fa'il atau naibul fa'il. Ini butuh naibul fa'il. Ialah diketahui apa fi'il biqad dengan qad, wasini dan sin. Ini kenapa kok jer? Wawunya ini wawu atop namanya. Wawu atop itu ikut kepada harakat sebelumnya, i'rab sebelumnya. B-nya kan ini huruf jer. Qad ini dia berarti majrur. Setiap majrur pasti jer. Tapi kenapa kok nggak bilang biqadi? Nah, ini yang akan nanti kita pelajari. Ya nggak bisa, intinya ini nggak bisa bilang biqadi karena memang namanya sudah qad. Nggak bisa bilang biqadi, namanya memang qad gitu. Dalam keadaan apapun tetap bacanya qad gitu. Tapi secara hakikat dia itu sebenarnya lagi jer. Karena dia sebenarnya lagi jer, karena sin ini bisa dibaca nggak kayak gini. Kan kalau qad itu cuma bisa dibaca qad saja. Kalau ini terserah bisa dibaca tergantung karena di sini dia itu jer, maka di sini harus jer. Wasini, wasaufa. Kenapa kok wasaufi enggak wasaufi? Sama kayak qad. Dia itu termasuk yang mabni istilahnya, nggak bisa berubah sebab amil. Wasaufa. Wata ita'nisi. Nah, ini bisa berubah ini. Makanya ikut ta'i juga, ikut ke sini. Ini ikut ke sini, ini ikut ke sini, ta ini ikut ke sini, ini jer karena jadi mudhof ilaih, ini jadi mudhof as-sakinati. Jer karena jadi sifat. Berarti diartikan yang wata ita'nisi dan tak ta'nis as-sakinati yang sukun. Saya baca sekali lagi, wal fi'lu adapun fi'il yu'rafu ialah diketahui apa? Fi'il biqad dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'it ta'nisi dan tak ta'nis, as-sakinati yang sukun. Ini apa maksudnya? Kita sudah belajar. Ini tanda fi'il. Kemarin di salibnya itu apa tanda fi'il? Bisa kemasukan qad, sin, saufa dan tak ta'nis. Contohnya yang qad sudah kan ya? Qad qoma, qad doroba, qad qomatis sholah. Contohnya yang sin, sayaqumu zaidun. Contohnya yang saufa, saufa yaqumu zaidun. Contohnya yang tak tanis, dorobat hindun. Udah, tinggal gitu aja. Ini sudah berarti. Saya anggap kalian paham. Sekarang yang terakhir itu tanda fi'il. Tanda huruf. Tanda huruf kemarin apa katanya kalau disalibnya? Tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Kalau di sini dalilul harfi. Dalilul harfi. Wal harfu adapun huruf ma ialah sesuatu la yasluhu. Ma yang sesuatu la yasluhu yang ada yangnya kan. La yasluhu yang tidak layak ma'ahu bersama ma. Ini kembali ke ma. Tadi ini fi'il pasti butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Yang ini. La yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Berarti tidak layak ma'ahu bersama ma dalilul ismi apa? Tanda. Dalilul ismi apa tanda isim? Wala dalilul fi'li. Wala dalilul. Ini rofa sama karena ada huruf atop. Karena di sini dalilu, di sini juga harus dalilu. Karena di sini ismi, di sini harus fi'li.
Jadi cara bacanya wal harfu adapun huruf ma ialah sesuatu la yasluhu yang tidak layak ma'ahu bersama ma kan bersama artinya. Yang tidak layak ma'ahu bersama ma dalilul ismi. Ini fa'il dari yasluhu. Yang tidak layak dalilul ismi apa tanda isim wala dalilul fi'li dan tidak tanda fi'il. Bisa kira-kira dibaca? Bisa ya? Artinya apa ini? Tanda huruf adalah huruf itu adalah sesuatu yang tidak layak dimasuki tanda isim dan tanda fi'il. Berarti kan sama kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin kan tanda kalimat huruf adalah tidak bisa kemasukan tanda isim dan tanda fi'il. Tapi kalau di sini bilangnya beda, tapi maksudnya sama. Huruf adalah sesuatu yang tidak bisa dimasuki, sesuatu yang tidak layak dimasuki tanda isim dan tidak layak juga dimasuki tanda fi'il. Paham ya? Kita sudah belajar dulu ini tentang tanda kalimat. Contohnya, contoh dasar saja. Seperti tanda kalimat fi'il tadi apa? Qad ya. Sekarang ada huruf ini. Min. Ini nggak bisa kita masuki qad. Jadi qad min, nggak bisa. Kalau dibuat-buatnya memang bisa, tapi dalam bahasa Arab nggak ada yang kayak gini. Qad min atau ada kemasukan al misalkan, min dimasuki al menjadi al min misalkan, nggak bisa. Kalau dibuat-buat memang bisa, kalau cuma ditulis-tulis sembarangan bisa, tapi dalam bahasa Arab nggak ada yang seperti itu. Jadi ini yang dimaksud, yang mana min ini kan huruf. Jadi huruf adalah sesuatu yang tidak layak untuk dimasuki tanda isim dan tidak layak dimasuki tanda fi'il. Paham? Oke. Jadi kalau kalian paham, kita cukupkan sampai di sini. Nanti lanjut ke baca ya. Kita tutup dulu. Semoga barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.